Assalamualaikum Football United. Hari Senin malam. Langsung aja gua mau news update, masih dari Manchester Evening News, berita-berita seputar Manchester United ya. Langsung aja kita mulai dari kabar Paul Pogba yang mengalami cedera di latihan ya. Dan kabarnya ini bisa cukup lama ini ya, bisa sampai antara 8 sampai 10 minggu, berarti bisa jadi 2 atau bahkan 2,5 bulan dia akan menepi. Ya kalau menurut gue sih ini salah satu kabar yang kurang mengenakan pastinya, karena bagaimanapun juga Paul Pogba ini salah satu merupakan elemen penting di Manchester United. Bisa bermain sebagai CM, bisa bermain sebagai sayap kiri, walaupun gue secara pribadi melihat dia ini semakin lama penampilannya semakin aneh, semakin tidak jelas. Karena ya banyak lah ya, kontrak tidak kunjung juga selesai, penampilannya juga semakin menurun, dan sekarang ditambah lagi dengan cedera ini ya. Tapi tetap kalau menurut gue dari sisi teknis ini pastinya akan menambah kesulitan bagi Manchester United ya. Langsung ada kabar lagi soal masalah kemarin gue sempat kasih kabar kalau Marcus Rashford ini tidak jadi masuk timnas Inggris, sementara Luke Shaw masih belum datang, masih delay ya kedatangannya. Ada kabar soal masalah Ed Woodward yang dikabarkan akan menjadi konsultan, karena kan Ed Woodward ini di bulan Desember akan selesai jabatannya sebagai direktur atau CEO. Nah, dia akan turun, akan diganti. Gue belum tahu siapa yang akan digantikan, tapi kabarnya dia akan ditawarkan peran baru sebagai konsultan. Gue juga bingung nih konsultan apa. Kalau seandainya kan memang dia dijadikan konsultan, maka menurut gue bisa jadi ya ini memperjelas bahwasannya Manchester United ini bagaimana pemilik melihat klub dari sisi bisnis ini masih sedemikian kental ya, karena again role daripada Ed Woodward, bagaimana dia membuat kebijakan dan lain-lain selama ini itu kan lebih banyak kebijakan melihat di sisi bisnis daripada ke sisi teknis kalau gue bilang ya. Ini ringan amatiran ala gue. Phil Jones wanted ya, ada kabar kalau Phil Jones ini diinginkan oleh 13 klub di bulan Januari. Menarik sih ini ya, karena ya kalau memang betul sih memang bagus buat Phil Jones, artinya karirnya dia bisa terus berlangsung ya, karena kita tahu walaupun dia ini dipertahankan oleh Ole Gunnar di squad, tapi kan masih belum bisa atau belum mendapat kesempatan turun sekalipun ya, kalau tidak salah. Jadi menurut gue ya bagus lah buat Phil Jones. Ralf Rangnick ini menjadi kandidat utama. Ini menarik ya. Nanti abis ini gue akan bikin insya Allah video tentang siapa itu Ralf Rangnick menurut gue, ringan amatiran ya. Kabar Pogba tadi sudah, dan ini kabar lagi tebak-tebakan pelatih selanjutnya. Brendan Rodgers urutan pertama, Zinedine Zidane, Pochettino, Ten Hag, Laurent Blanc, Allegri, Rafa Benitez, Gareth Southgate masuk. Wow, Julian Nagelsmann. Semakin lama agak semakin aneh sih, terutama yang nama-nama di belakang ya, di bawah-bawah itu. Ada kabar kalau Manchester United mempertimbangkan untuk menggunakan Jadon Sancho sebagai wingback, pastinya wingback kanan ya. Karena ya Jadon Sancho masih berjuang untuk menemukan kembali formnya dia, dan kalau dilihat dari formasi terbaru menggunakan 3 back, ini kan hampir sulit karena memang tidak ada tempat bagi Jadon Sancho untuk bermain sebagai penyerang kanan ataupun sebagai sayap kanan. Satu-satunya yang bisa mengakomodir posisi dia adalah wingback sebelah kanan. Jadi begini, kalau gue sih berharap jangan sampai ya, karena ya biarkanlah dia adaptasi dulu di formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ketika memang tidak itu dimainkan ya 3-4-1-2 tidak, artinya pakai 3 back ya, seandainya memang dia tidak bisa ya sudah, atau mungkin dia bisa bermain di belakang 2 striker kan juga bisa. Ini kok ringan amatiran ala gue, but still Ole lebih tahu keadaan tim seperti apa. Cuman gue pengen bahas begini ya, wingback kanan ini kan gue sempat bahas di awal-awal musim bahwasannya pada saat itu kan gosip Kieran Trippier ya. Kalau seandainya kan ada pilihan
hanya dua ya, mau mendatangkan, ini sebelum Ronaldo datang pada saat itu ya, Manchester United mau mendatangkan defensive midfielder atau wingback kanan. Kalau pilihannya hanya salah satu, bagusnya sih datang dua-duanya. Kalau seandainya ada satu, pada saat itu gue lebih menitik beratkan pada wingback kanan. Karena apa? Kebergantungan kita terhadap sosok Aaron Wan-Bissaka di sebelah kanan itu sangat-sangat besar dari musim lalu. Dan terbukti musim ini ketika Aaron Wan-Bissaka tampil tidak cukup baik ya, atau jelek atau bahkan buruk, tidak ada lagi pemain yang bisa mempush atau mendorong dia, baik itu menggantikan ataupun itu tadi ya menjadi pesaing dia di posisi bek kanan. Seorang Diogo Dalot gue pikir gapnya masih cukup besar ya, jadi membuat Aaron Wan-Bissaka ini masih dalam tanda kutip merasa nyaman dengan posisinya dia. Tidak ada persaingan yang cukup ketat. Dan menurut gue pada saat itu Kieran Trippier atau mungkin pemain-pemain lain bisa memberikan dorongan seperti itu. Tapi ya tidak ada yang datang kan. Dan sekarang terbukti kita kesulitan ini ketika Aaron Wan-Bissaka ini tampil buruk, dimana kita tahu lebih banyak diutamakan defensifnya. Tapi ketika defensifnya tidak bagus, sisi menyerangnya kan juga terbatas, masih belum bagus-bagus banget. Dan ini kabarnya yang dijadikan pertimbangan untuk menjadikan Jadon Sancho ini sebagai wingback kanan. Dulu kita punya seorang Daniel James yang kalau di formasi 3-4-1-2 atau 3-5-2 gue pikir bisa dicoba untuk sayap kanan karena dia cukup mobile, cukup cepat juga. Cuman ya dia sudah tidak ada di tim kan. Kurang lebih demikian gue menanggapi berita ini. Berita lagi West Ham. Wah, West Ham akan mencoba lagi mendatangkan Jesse Lingard. Masuk akal sih menurut gue, karena bagaimana impresifnya Jesse Lingard di West Ham musim lalu. Musim ini ternyata masih belum dapat tempat ya, walaupun sempat beberapa kali dijadikan pemain pengganti super sub, tapi ternyata tidak berketerusan di tim Manchester United. Kieran Trippier still likes idea. Wah, ini ada kabar barusan gue bahas ya. Ternyata ada kabar kalau dari harian AS ini atau AS, Manchester United ini masih membuka peluang untuk mendatangkan Kieran Trippier, back berusia 31 tahun yang kabarnya musim lalu itu atau di musim panas dihargain di angka 50 juta. Dan ini kan selalu terjadi ketika Manchester United berusaha untuk mendekati pemain, harganya mulai tidak masuk akal seperti seorang Kieran Trippier ini. Tapi kalau menurut gua harganya segitu sih terlalu mahal. Kalau bisa diturunkan dikit dan Manchester United punya budget, kenapa tidak dikejar ya, bersamaan juga dengan dikejarnya seorang defensive midfielder untuk bulan Januari ini pastinya. Mourinho memberikan pendapat soal Brendan Rodgers kaitannya dengan yang dijagokan untuk menjadi manajer di Manchester United. Very good coach. Wah, menarik ya. Ada kabar lagi soal ini, pendapat, ada artikel ya, what Manchester United must do during international. Apa yang harus Manchester United lakukan di international break ini ya. Nomor 1 kalau gue ngelihat sini dari artikel, kalau gue simpulkan nomor 1 adalah yaitu tadi menyelesaikan atau memperjelas masa depannya dari Ole Gunnar Solskjaer. Nomor 2 adalah meningkatkan kembali confidence atau percaya diri. Menurut gue sepakat ya, karena memang apa yang dilalui Manchester United kali ini selepas kalah dari Liverpool dan juga Manchester City ini soal mental. Itu dulu nomor 1, baru soal taktik dan strategi. Karena tanpa mental atau tanpa moral yang bagus, mau sebagus apapun taktik dan strateginya, mau sedetail apapun ya tidak akan terlihat. Ujung-ujungnya akan dinilai tidak ada taktik dan strategi lagi. Memperbaiki performa dari Maguire dan Luke Shaw, gue setuju, karena dua pemain ini yang sekarang ini banyak dicaci dan dimaki ya, atau dianggap dikritik lah, sorry bahasa gue tadi mungkin terlalu kasar, dikritik lah. Musim lalu ini kan jadi komponen penting Maguire dan juga Luke Shaw di perjalanan Manchester United meraih runner up Liga Inggris. Dan kali ini ketika mereka tampil buruk ya kita memang sangat menderita. Jadi menurut gue bagaimana bisa meningkatkan ini performa dari Maguire dan juga Luke Shaw. Lalu memberi kejelasan tentang seorang Donny van de Beek. Gue sepakat, terutama setelah international break nanti ini, kaitannya di bulan November dan juga Desember, dimana gue ulangi lagi jadwal itu cukup ketat. Rotasi itu menjadi sebuah hal yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan.
berilah role kepada Donny van de Beek kalau memang Donny van de Beek itu ada di rencananya tim kepelatihan. Tapi kalau tidak ada, ya menurut gue realistis untuk mungkin meminjamkan Donny van de Beek atau bahkan menjual. Walaupun gue secara pribadi gue berharap Donny van de Beek masih mau stay untuk fight untuk posisinya ya. Berita lain, ya Marcus Rashford akhirnya mendapat secara official ya dari Prince William ini gelar MBA. Selamat untuk Marcus Rashford. Rafael Varane import, ya ini membahas sedikit tentang bagaimana pentingnya Rafael Varane di lini belakang Manchester United. Sepakat gua. Apalagi kita lihat itu tadi seperti dibahas ya, performa Harry Maguire masih belum bangkit lagi ini, seperti kayak menghadapi jet lag ya setelah Euro kemarin. Ada kabar ini bagaimana fans Manchester United memberikan pendapat tentang permintaan maaf para pemain setelah kekalahan di sosial media, dan gue juga bereaksi terhadap itu di Twitter gue ya. Again, yang belum follow bisa _football United. Kurang lebih gue bilang ya ini kayak template aja, tinggal copy and paste. Dan ini bukan gue nggak butuh, gue secara fans ya pribadi gue nggak butuh permintaan maaf seperti itu gitu di sosial media. Kalau pemain mau posting sesuatu terkait kekalahan ya sudah, posting lah perasaan dia seperti apa. Tapi menurut gue terlalu sering, kata-katanya juga terlalu lebay dan terlalu panjang. Sebenarnya yang lebih penting apa sih? Ya sikap attitude mereka di atas lapangan, itu sih menurut gue. Bagaimana mereka harus bereaksi. Seorang kapten Harry Maguire menurut gue terlalu berlebihan kalau dia harus selalu meminta maaf. Enggak, yang gue pikir adalah bagaimana cara dia memompa semangat rekan timnya dia, pemain-pemain lain setelah menghadapi kekalahan. Tidak perlulah berkuar-kuar di sosial media. Menurut gue ini terlalu lebay sih ya, kalau pendapat gue seperti itu. Ini ada kabar soal masalah di statistik ya, manajer di Premier League ini yang sering dipecat. Di bulan Desember tuh paling tinggi ada 37, lalu bulan Mei 35, November 31. Ini yang 3 teratas. Lalu ada bulan Juni 31. Jadi menurut gua ya ini memang bulan rawan sih bagi para pelatih di Liga Inggris. Kita tahu di bulan ini saja sebelum international break kalau tidak salah ada 4 ya, correct me if I'm wrong, dalam jangka waktu yang cukup berdekatan. Ada Dan Smith, ada Nuno Espirito Santo, ada pelatihnya Norwich ya kan. Menurut gue ini ya kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas gue masih terus akan backup manajer Manchester United. Edison Cavani cedera. Ini juga menurut gue sih dan cederanya cedera tendon, dan kabarnya ini cedera kambuhan ya. Dan ini yang menjadi keraguan-raguan gua ya terhadap seorang Edison Cavani. Walaupun secara skill, secara mental, secara moral dia baik, tapi ini dia punya riwayat cedera ini cukup mengkhawatirkan, dan ini sudah terjadi sebelumnya kan, semenjak dia masih di PSG, dan ini sekarang terjadi lagi di Manchester United. Dan ini bukan yang pertama, dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi klub pastinya jika ingin memberikan perpanjangan kontrak terhadap seorang Edison Cavani yang gua akui memang tampil cukup bagus ketika dia dimainkan, paling tidak selama musim ini ya. Kabar lain apa nih ya? Langsung aja nih, kabar terakhir yaitu adalah soal diberikannya liburan ini oleh Ole Gunnar Solskjaer bagi staff dan juga pemain-pemainnya ya, diberikan waktu libur seminggu. Menurut gue ini salah satu terobosan. Terkejut itu kan bisa jadi terkejut suka, terkejut tidak suka. Kalau menurut gue sih ringan amatiran bagaimana gue menilai ini ya. Mungkin ada betulnya juga diberikan libur karena mungkin ada sisi jenuh. Memang betul ketika kekalahan terjadi memang harus ada yang dipompa. Tapi cara pompa itu kan macam-macam. Ada yang di drill, ada yang diberikan waktu untuk melakukan refleksi, refreshing, berpikir dan lain-lain. Dan menurut gua melihat bahwasanya masalah utama dari kekalahan atau hasil buruk di beberapa pertandingan terakhir ini, utamanya melawan Liverpool dan juga melawan Manchester City, itu ada di soal mental. Dan menurut gua ya harusnya sih tepat ya diberikan liburan seminggu ini. Cuman kita lihat apakah ini efektif atau tidak. Tentu saja ketika nanti pemain kembali
di pertandingan pertama menghadapi Watford. Kurang lebih demikian nih news update kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.